Ya, kembali ke Pak Firman dan Niko. Pak Firman, Mas Abdul, silakan. ya, ya, Pak Firman. Ya. Ini apakah misalnya saya mau bertanya nih sama Pak Firman, apakah sama dari setiap kota tua yang ada di Indonesia ini, apakah sama gitu? Jadi semua pasti ditarik dari era kolonial gitu loh. Iya, seperti gini ya. Mungkin saya belum terlalu mendalam ya, tapi setidaknya ada pola ya. Ada kota yang dibangun di atas kota yang dihancurkan ya. Ya, Seperti tadi misalnya kota tua ya. Dia berdiri Jakarta itu berdiri di Batavia gitu loh. Jadi ya seakan-akan hilang juga dengan dihancurkannya Jakarta. Apakah juga narasinya harus hilang? Apakah memorinya harus hilang? ya, Yang seperti Kota Raja ya. Tapi juga ada mungkin kota-kota ya. Ini kan tipikal kota pelabuhan ya. Jadi waktu VOC masuk dia kan emang harus menguasai pelabuhan, jalur perdagangan rempah. Nah, jadi kan ini beda ya. Di era VOC emang pemerintah tidak langsung, yang penting mereka mengamankan pelabuhan. ya, Tapi setelah di periode dia Belanda, mulai mereka melakukan pemerintahan langsung. Nah, jadi kalau menurut saya ya masing-masing kota punya cerita ya. ya, Nah, tapi yang penting kan kita bicaranya konteksnya identitas ya. Identitas itu adalah milik masyarakat itu sendiri, masyarakat lokal. Ya, ini yang penting. Ya, jangan sampai identitas itu ditentukan oleh sekelompok orang sehingga akan rancu antara identitas dan branding itu loh. Kalau kita mungkin waktu itu dari sisi komunikasi ya, pendalamannya ya. Nah, sehingga branding itu esensinya itu adalah identitas gitu loh. Kayak tadi kan, kalau kita brandingnya Kota Tua Batavia seakan-akan identitas Kota Tua itu Batavia, padahal ya suatu periode yang berkelanjutan. Apalagi ibu kota Jakarta mengklaim hari lahirnya 22 Juni 1527, ya, bukan 31 Mei 1619 ya. Kalau misalnya hari lahir Jakarta 31 Mei 1619, berdirinya Batavia ya, the spirit the spirit need kata Engkong Jepekun. Tapi apa kita harus melupakan Engkong Jakarta yang mengatakan Jakarta Raharja? Ini kan kalau kita sebagai destinasi wisata, ini kontennya akan nambah gitu Niko. betul. Ya, jadi kalau satu malam kita cerita Batavia dengan kita cerita Jakarta akan jadi nginep 2 malam gitu loh. jadi jadi ini persoalan pilihan ya. Ya, jadi kalau identitas kita kuat, maka daya saing suatu kota, uniqueness-nya, ya, keberlanjutannya, kebanggaan. Tadi kan ada 4 parameter ya, bagaimana keberlanjutan, kedua motif keberlanjutan, motif uniqueness, motif self efficacy, motif self esteem ya, harga diri. Nah, ini akan kuat bagi warga lokal, bahkan bagi pengunjung gitu ya. Nah, kita kan kenapa sih Kota Tua oranye gitu kan simbolnya Niko? Kita mungkin melihat wah ini peninggalan Jakarta. Tapi kalau kita lihat Jakarta, mereka domainnya warna hijau loh. Ya, kalau lihat simbol-simbol ya, itu bahkan daun sirih. Ya, ini kan menarik gitu loh. Jadi kita bisa cerita lebih banyak dan Ya, Jadi ini persoalan Maksud saya ya kita harus berani mengkaji secara komprehensif lagi ya. Karena jangan sampai generasi kita lebih hafal Gubernur Jenderal daripada para Pangeran Ratu Jakarta. Ya, sebagai contoh ya, dari sisi toponimi lah misalnya. Kenapa disebut Pinangsia, Kelurahan Pinangsia ya? hmm, Kalau kita lihat di petanya konstruksi Izerman, itu ada namanya Kampung Arya. Ya, kalau kita lihat di map yang lokasi Museum Fathahillah atau Taman Fathahillah sekarang, ya, itu disebut Kampung Arya. Nah, ini Arya ini siapa gitu loh. Itu kan jadi menarik. ya, ya, betul. Nah, kalau kita lihat referensi sumber dari Al-Fatawi, itu jelas ada Arya Dipang, ada Arya Penangsang, bahkan beliau dapat sebutan dari Al-Fatahillah ya, panggilan kesayangan istilahnya Penang Seraya. Ya. Nah, ini apakah merupakan awal mula toponimi Pinangsia? Nah, ini kan selama ini kita pikir Pinangsia finansial nih kok. Ya, padahal di situ kok jalannya kecil, nggak ada kehidupan ekonomi, bukan distrik bank. Distrik bank itu kan adanya di Kali Besar awalnya, kemudian pindah ke stasiun Klen ya, Taman Stasiun sekarang. Itu menarik. Seperti misalnya kenapa dulu Jakarta Rawek ya Niko ya. Kalau saya tanya sama teman-teman ya karena di sana di ujung Gunung Sari ada benteng namanya Jakarta. Ya, tapi kenapa disebut Jakarta gitu? Ya ini kan menarik ya. Ya, betul. Ternyata kalau kita lihat versi Fatawi, lokasi keraton itu di situ di Jalan Jakarta, di seberangnya Gereja Sion ya.
Sion ya, ya. Apalagi ada dua makam Pangeran Ratu ya, Kertadria dan Pangeran Sosrodiningrat. Nah, menariknya lagi, kalau kita menjelaskan peristiwa pecah kulit itu lengkap gitu loh, karena Gubernur Jenderal Henry Zurdugon ya dimakamkan di halamannya gereja Sion ya. Ini menarik, para pelaku peristiwa pecah kulit itu ada di dalam tanah sekitar Pangeran Jayakarta gitu ya. Nah, ini kan menarik. Sosrodiningrat apa hubungannya kok tiba-tiba ada di Masjid Jami? Nah, ternyata narasi ini ada di kitab Fatawi. Nah, sebagai contoh, peristiwa pecah kulit itu kan seakan-akan Ibervert yang jadi tokoh utamanya. Padahal Ibervert itu, kalau kita lihat di kitab Fatawi, adalah adik ipar dari Pangeran Ratu Kertadria. Ya, kemudian Pangeran Ratu Kertadria nih kok punya semacam sumpah lah, seperti kayak sumpah palapa ya, nggak akan mau nggak mau kawin sebelum VOC angkat kaki. Nah, ini kan ya? Kalau kita ceritakan kepada ini kan punya nilai kekuatan ya. Jadi intinya gini, saya setuju dengan Pak Kartono ya. Jadi kadang-kadang sejarah itu perlu berpihak ya. Jadi maksud saya tinggalkanlah pandangan Eropa sentrisme tadi. Ya, jadi kita jangan rujukannya ke bukunya F. Dekan aja. Ya, kita juga harus menggunakan sumber lokal. Ya, apalagi di situ syarat dengan nilai-nilai gitu ya. Betul. Sehingga ya kita mau 495 tahun selesaikanlah sejarah ini. Ya, di mana keberadaan lembaga-lembaga arsip, di mana keberadaan museum-museum, gunakan koleksi mereka. Kalau mereka nggak lengkap, cari ke masyarakat. Ya, jangan nunggu. Ya, kita masih punya, kalau perlu jalan-jalan ke Jatinegara Kaum. Ya, gali warga Jayakarta. Itu yang ada di benteng di ketengahan nih kok. Di makam Pangeran Kawisademerta. Itu kan pernah disebut, dimunculkan di tulisan Dinas Museum tahun 70-an. Ayo telusuri Kawisademerta. Karena beliaulah yang keturunannya kemudian meneruskan kitab Fatawi. Karena kitab Fatawi menarik, perlu digali secara multidisiplin. Ya. Karena di situ ditulis oleh 6 lapis musonif ya. Sejak zamannya Sunda Kelapa. Ya. Bahkan ada versi baru tentang Fathaillah kalau kita mempelajari kitab Fatawi. Jadi tidak hanya versi Banten, versi Cirebon, juga ada versi Jayakarta. Ya, tapi saya rasa diskusi berikutnya. Ya, terima kasih. Ya, baik Pak Ahmad. Ya, gimana Niko? Ya. Saya mau bilang juga, apakah ditulis oleh VOC seperti Peter van Dam, beberapa orang lain yang tulis tentang Batavia dan sejarah VOC? Jangan percaya semua, karena kenapa buku ditulis VOC harus dipercaya 100%. Karena mereka kerja buat VOC, mereka bertugas dari VOC, mereka dibayar oleh VOC, so mereka pasti tidak tulis tentang kesalahan-kesalahan dari VOC, tapi mereka tulis tentang kesalahan orang pribumi atau orang Cina supaya bangsa Belanda lebih bersih, lebih segar, lebih apapun. Ini sekarang ada gambar lain. Ini di mana itu? Itu salah untuk bisa. Nah, ya. Selalu harus kritis kalau Anda pakai sumber-sumber dari Belanda. Bisa juga pakai sumber dari Inggris atau Portugis supaya bisa tawar-menawar sedikit tentang tengah ini. Ya, jadi memang tidak semua dari sumber-sumber yang ditulis oleh pada saat era kolonial itu valid gitu ya, Niko ya. Jadi kita juga harus mengcompare dengan juga tulisan-tulisan yang dari budaya kita juga ya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, gimana Pak Firman? Jadi gini, sebenarnya Pak Tur Heiken itu sangat komprehensif ya. Kalau kita baca buku dia yang 3 jilid itu ya, Sumber Sejarah Lisan, dia kan menjelaskan ya, versi sumber dari Inggris. Ya. Sumber dari Belanda. Itu kadang-kadang memang terjadi perbedaan. Misalnya peristiwa masuknya Belanda ya, pemerintahan ad interim, mungkin versi versi Belanda nggak lengkap, ya kan? Tapi versi Inggris justru di situ dia lebih detail gitu ya. Lebih detail, ya. Tapi gini, ya maksud saya, kata-kata Niko benar, kita harus kritis ya. Misalnya selama ini kan berkembang cerita Jakarta itu kan diambil dari itu Niko, tulisannya siapa? Van der Kis ya? Van der Kis ya. Dia itu adalah kepala arsip nasional ya. Belanda
yang menulis kira gini, bisa kalau kayak Sukamto, Pak Van der Kais gitu ya, terus Dehan itu kepala arsip nasional yang dianggap sebagai apa ya, pemilik memori lah gitu ya, yang otentik dan segala macam. Nah, di situ dikatakan perjanjian-perjanjian itu setelah dialihbahasakan ke bahasa Belanda, sumber aslinya tidak ketemu nih kok. Nah, kita kan pengen perjanjian antara Jayakarta misalnya waktu itu apa, Koning Panjakatra ya? Iya. Dengan Peter Booth ya? Ya. Itu ada berapa perjanjian sehingga ketahuan biaya sewanya segala macam gitu ya. Itu Niko, itu yang menarik tuh. Saya suka nggak apa? Yang mengatakan bahwa benteng kastil itu boleh mendatangkan orang apa? Boleh memasukkan minuman keras lah ya. Tapi nggak boleh memasukkan orang Jawa, wanita Jawa ke dalam kastil. Itu kan menarik gitu ya. Tapi begitu sumber aslinya mana? Belum ada Niko. Makanya saya kemarin sama Niko minta tolong. Sebenarnya arsip VOC sudah ada di arsip nasional ya. Di sejarah Nusantara bisa di ini, cuman harus prosedural gitu ya. Terus bahasanya, maksudnya gini, kalau sumber aslinya tidak ada ya kita kan jadi khawatir kan, maksudnya untuk mengecek. Apalagi perjanjian itu dalam bahasa Belanda. Itu ada dalam bukunya tulisan Van der Kais ya. Peristiwa pengepungan Kastil Batavia itu menarik di sini. Di peristiwa pengepungan Kastil Batavia. Ya, jadi sebenarnya Pak Heiken itu paling lengkap lah ya. Tapi Pak Heiken sendiri mengakui waktu menulis beliau belum menemukan sumber lokal. Nah, dengan adanya sumber lokal kita ketahui, ayo kita buka sama-sama ya, kita isi atau kita lihat perbedaan versi. Ya, tentu para ya ilmuwan lah ya, ilmuwan terbaik, ini ibu kota gitu ya. Infrastrukturnya bukan main banyak, tapi kenapa untuk menyelesaikan sejarah kita kok tanggung-tanggung gitu loh. Ya, betul. Nggak totalitas gitu loh. Ya, saya rasa ini PR ya. PR besar ya, kata Niko, the spirit of Indonesia itu ada di sini. Keberagaman itu pusatnya di Kota Tua Jakarta, baik periode Batavia ya, kota pelabuhan, tapi juga sebelumnya sebagai kota pelabuhan dia kan pasti kota yang kosmopolitan kan, budayanya cair kan. Betul. Nah, jadi itu gitu ya, makanya kalau menurut saya kekhususan Jakarta sebagai ibu kota itu menjadi penting, walaupun kata Niko tadi ibu kota pindah, tapi kekhususannya bukannya tempat diplomatik ya, ya kayak di mana di Belanda ya, ibu kotanya di mana, di Den Haag. Ibu kota di Amsterdam. Ibu kota di Amsterdam, sorry, kota pemerintahannya Den Haag. di Den Haag. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau di Nusantara itu jadi kota pemerintahan aja gitu. The spirit of ibu kota, kalau Pak Daeng Mansur bilang apa? Motherland of Jakarta. Motherland of Jakarta atau bahkan Motherland of Indonesia itu ada di Kota Tua. Ya. Ada di Kota Tua, kelurahan Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Mentari ya. Oke, gitu aja. Ya, baik Pak Firman. Niko, ini luar biasa sekali malam hari ini ya, kita sudah mencapai jumlah total maksimal ya dari peserta yang ada, yaitu 100